Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul. Apa kabar semuanya adik-adik? Alhamdulillah ya, semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir, batin, fisik, pesak dan semuanya insyaallah ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di acara Melingkar di Radar TV ini dan kita insyaallah akan ngobrol-ngobrol ya di acara Melingkar ini dan insyaallah kita semua akan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Ya, alhamdulillah. Baik, adik-adik semua, ya tentunya kita seorang muslim. Pasti seorang muslim. Apa artinya muslim? Orang yang selamat ya. Di dalam Al-Qur'an muslim itu diartikannya adalah orang yang berserah diri. Ya. Wa ana minal muslimin. Sungguhnya aku adalah orang yang berserah diri. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Maka kalau kita ini menjadi seorang muslim, itu harus menyerah. Menyerah kepada siapa? Menyerah kepada Allah. Yang disebut dengan takwa. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Maka kalau seorang muslim harus tunduk, patuh, taat, dan menyerah. Siap diatur hidup ini oleh aturan Allah. Ya. Jadi itulah muslim. Kalau ada seorang muslim ternyata melanggar aturan-aturan Allah, itu artinya dia bukan muslim. Karena muslim itu adalah berserah diri. Maka oleh sebab itu kalau kita menjadi seorang muslim, kita harus takwa. Kita harus jalankan perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Maka dia akan menjadi hamba Allah. Itulah ya maksudnya seorang muslim. Dengan kata lain, kita ini harus memiliki kepribadian seorang muslim. Kita hidup ini harus dengan tuntunan kepribadian seorang muslim. Kita beragama Islam. Artinya agama itu apa sih? Agama itu kalau para kiai, para ajengan itu sering mendefinisikan agama itu aturan gawe manusia. A-nya aturan, G-nya gawe, Ma-nya manusia. Itu agama. Jadi orang yang beragama itu pasti punya aturan hidupnya. Itu aturan hidup. Gawe itu kan aktivitas atau hidup. Aturan hidup manusia. Jadi kalau orang beragama, pasti dia punya aturan. Hidupnya itu penuh dengan aturan. Ya, kita bermain apapun, main bola ya aturannya enggak? Iya. Main apa saja pasti ada aturannya. Masa hidup tidak ada aturan? Nah, orang beragama itu pasti punya aturan hidup. Agama apapun pasti diajarkan tentang aturan hidup oleh agamanya. Agama A pasti diajarkan oleh agama A itu tentang aturan hidup, bagaimana cara hidup menurut agama A. Agama B pasti diajarkan. Termasuk kita seorang muslim. Diajarkan cara hidupnya sesuai dengan aturan Islam. Ya. Kalau ada hidupnya tuh semau gue, tidak mau ada aturannya, yang penting saya senang, yang penting saya suka, yang penting saya bahagia, yang penting apa yang dicita-citakan, yang diinginkan itu tercapai, tidak pakai aturan, sikut sana, sikut sini, ya, zolim sana, zolim sini, yang penting ingin tercapai apa yang diinginkannya, nggak punya aturan-aturan, maka dia itu disebut tidak beragama. Meskipun ngaku beragama. Sebab agama itu adalah aturan. Dan sudah seharusnya seyogianya seorang pemeluk agama itu mengikuti aturan yang diajarkan oleh agamanya.
Ya, pemeluk agama A diajarkan tentang cara hidup menurut agama A. Sudah seharusnya si A ini mengikuti aturan yang diajarkan oleh agamanya. Termasuk kita sebagai seorang muslim, diajarkan kita ini tentang cara hidup, ya, bagaimana cara hidup menurut Islam. Dan sudah seharusnya kita sebagai pemeluk agama Islam mengikuti cara hidup yang diajarkan oleh agama Islam. Gitu ya. Ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim, Allah sudah menjamin inna dina indallahil Islam. Din, agama. Ya, sesungguhnya aturan hidup yang akan mendatangkan ridho Allah adalah aturan hidup Islam. Ya. Maka kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya, ya, seyogianya, ya, kita menjalankan aturan yang diajarkan oleh agama Islam. Karena kita Islam. Agama kita adalah agama Islam. Itulah yang disebut dengan kepribadian atau saksiyah Islamiyah. Kepribadian seorang muslim. Maka hidup kita ini harus berkepribadian seorang muslim. Kenapa? Karena kita pun beragama Islam. Ya, jangan sampai ngaku agama Islam, cara hidupnya, kepribadiannya ngikut cara agama. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Banyak. Valentinan. Itu kan cara agama lain merayakan itu. Ya. Ulang tahun pakai lilin. Lilin itu cara siapa? Ya, ulang tahunnya mah mangga weh. Tapi kenapa harus pakai lilin? Kalau nggak pakai lilin nggak jadi ulang tahunnya. Nggak jadi. Pasti jadi. Di Islam nggak ada aturan hidupnya. Ini hal-hal yang sepele. Inilah pentingnya kita memiliki kepribadian seorang muslim. Bagaimana caranya? Belajar. Ya. Tolabul ilmi. Apa artinya tolabul ilmi? Mencari atau menuntut ilmu? Menuntut ilmu. Beda mencari dengan menuntut. Apa kalau menuntut itu memaksa? Dituntut, paksa, ambil. Itu kan? Maka mencari ilmu tadi itu dengan cara memaksa. Memaksakan diri kita ini untuk mendapatkan ilmu. Sekolah. Itu memaksakan diri. Harus bayar. Harus ini itu. Karena bahasanya tolabul ilmi. Menuntut ilmu. Harus dengan memaksa. Dari kapan kita menuntut ilmu? Ya, dari mulai lahir. Bahkan masih di dalam rahim pun sekarang sudah harus diberikan tentang ilmu. Ya, oleh ibunya itu dibacakan Al-Qur'an, ibunya ini. Itu sudah mendengar bayi itu di dalam rahim sampai lahir, sampai kapan kita harus menuntut ilmu? Sampai kita meninggal. Yang dicari ilmu apa? Ilmu agama. Ya. Kenapa? Karena ilmu agama ini sebagai kepribadian kita. Doa tahu yang diajarkan Rasulullah, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya. Baru setelah itu wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Baru terakhir wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Agama dulu, dunia, akhirat. Ya, kenapa? Karena agama ini sebagai penuntun hidup. Maka jangan lupakan ketika kita sekolah, ilmu agama harus kita pelajari karena itu sebagai kepribadian kita sebagai seorang muslim. Belajar agama. Siapa yang yakin ya bahwa nanti setelah lulus SMA, bahkan setelah lulus kuliah dimanapun jurusannya, bekerja profesinya sesuai dengan jurusannya? Kita nggak tahu. Ya, maka oleh sebab itu kita harus belajar ilmu agama. Baik, kita jeda terlebih dahulu ya. Setelah ini kita akan lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan lanjutkan bahwa kita harus menuntut ilmu, yang paling utama adalah ilmu agama. Kalau kita ilmu dunia, nanti sekarang kita belajar ilmu dunia, nanti kuliah, misalkan jurusan tertentu kita ambil. Siapa yang yakin bahwa nanti profesi kita ini sesuai dengan jurusan?
Ada nggak sih yang kuliahnya jurusan ini, kerjanya mah nggak nyambung? Ada, banyak sekali. Sehingga kita tidak tahu takdir Allah nanti diberikan kepada kita, kita beraktivitas, berprofesi apa, itu nggak tahu. Nggak ada jaminan kita sudah kuliah jurusan ini akan bekerja di tempat itu. Kalau itu terjadi, berarti kita kuliah jurusan misalkan pertanian. Ya, kita belajar tentang pertanian. Kerjanya di toko. Ya, kerjanya di bengkel, malah nggak nyambung. Atau di bank, yang nggak nyambung sama sekali. Ya. Terus kita belajar 4 tahun, ya, atau di SMA 3 tahun, 7 tahun kita belajar itu, ilmunya kemana? Buat apa? Tapi ilmu agama, kita bisa baca Al-Fatihah sejak kapan? Sejak kecil. Sampai sekarang masih dipakai? Masih. Apapun nanti profesi kalian, kerja dimanapun, itu ilmu agama akan terpakai. Bahkan masih kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Maka begitu ruginya kalau waktu kita ini, khususnya di masa-masa muda ini, kita habiskan untuk belajar ilmu dunia saja. Ya. Meninggalkan kita ini belajar tentang ilmu agama, memahami tentang ilmu agama yang seharusnya itu menjadi kepribadian diri kita. Apalagi Islam itu syamil, mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan. Apapun itu sudah ada di dalam Islam. Tetapi ternyata lebih banyak kita belajar ilmu-ilmu dunia yang belum tentu kita akan terpakai. Tapi kalau ilmu akhirat, ilmu agama akan terpakai sepanjang hidup kita. Apapun profesi kita. Bahkan ini bisa kita amalkan dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Bahkan inilah yang nanti akan menjadi amal soleh yang bernilai di dalam kehidupan akhirat nanti. Ya. Dan mau ditanya tentang ini urusan IPA ya. Ya. Rumus Pitagoras apa? Di malaikat nggak akan nanya eta. Ya. Sin 30 berapa? Nggak ditanya kayak gitu. Ya. Yang ekonomi dia apa prinsip ekonomi? Mau ditanya yang begitu. Enggak. Ya, ditanya adalah man rabbuka, tentang Allah yang kita tanya. Sudah sejauh mana kita mengenal Allah? Kita akan ditanya tentang bagaimana Rasulullah SAW yang harusnya jadi teladan kita, hidup kita. Ya, yang harus kita contoh kehidupannya. Sudahkah kita mencontoh kehidupannya? Kita akan ditanya tentang agama kita. Apakah kita sudah melaksanakan perintah dan larangan Allah dalam kehidupan ini? Itu yang akan jadi bekal. Maka itulah yang disebut dengan kepribadian muslim. Maka oleh sebab itu, ya, ini anak-anak muda, ayo perbanyak kita belajar agama. Kita sibghah diri kita, celup diri kita, ya, dengan nilai-nilai Islami. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dengan membawa kepribadian muslim. Jadi bukan beragama Islam, ya, tetapi berkepribadian muslim. Ya, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan masa muda kalian. Ya, masa muda ini adalah kesempatan kalian menggali ilmu agama lebih banyak, memahami tentang arti kehidupan ini. Cepat dewasa kita. Ya. Karena saat ini baliknya lebih cepat tapi dewasanya enggak. Ya, baliknya lebih cepat, akilnya atau kedewasaannya. Ada yang mengatakan balik adalah tanda dewasa. Kata siapa? Ya, banyak yang sudah balik belum dewasa. Ada nggak? Ada, berarti bukan tanda dewasa. Apa balik itu tanda apa? Balik itu tanda, ya, di mana malaikat memberi, Allah Subhanahu wa taala memberikan buku catatan dan meminta malaikat untuk mencatat amay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang diperbuat oleh teman-teman semua setelah balik, ya, apapun meskipun sebesar zarah perbuatan itu, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, dicatat oleh malaikat. Dan catatan itu, itulah yang akan menjadi bekal di kehidupan akhirat nanti. Jadi kalau di masa muda sekarang tuh lebih banyak, ya, hura-hura, nongkrong-nongkrong, ya, lope-lopean. Ya, sudah mulai kan di situ libido sudah muncul gitu ya.
senang kelawan jenis, ya sudah begitu melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, bahwa Allah melarang taqrabu zina, malahan melakukannya. Gimana? Padahal dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah nanti di akhirat, di arsy-Nya Allah di mahsyar itu, pemuda yang terikat dengan masjid, artinya terus aktivitas dakwah. Pemuda di masa mudanya itu dia terhindar dari kemaksiatan, dosa. Tidak ikut-ikut. Pemuda kebanyakan memang senangnya begitu. Ura-ura nongkrong-nongkrong di kafe, jalan-jalan. Ya begitu. Tapi ada pemuda yang terus membina dirinya. Dia terus membina dirinya untuk mendapatkan kepribadian muslim. Dia taat kepada Allah. Ya, dia laksanakan perintahnya. Menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul. Bukan hanya solawat, tapi mengikuti contoh Nabi. Bukan hanya sekedar solawat, tapi mengikuti contoh Nabi. Kehidupan kita, cara makan kita. Nggak usah yang berat-berat dulu. Rasul perintahkan makan kita sambil duduk, pakai tangan kanan. Jangan kita sambil berdiri, apalagi lagi jalan. Ya, kamu awal makan cilok, mau sambil jalan. Rasul perintahkan duduk. Ayo ikuti. Di masa-masa muda kita sudah cinta kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah, mencontoh Nabi, kehidupan-kehidupan dari Rasulullah yang kita bisa lakukan. Cara tidur kita, cara minum kita, cara jalan, cara berjabatan tangan. Gimana Rasulullah begitu? Kita pelajari dan kita amalkan. Ini yang akan menjadi catatan amal soleh kita. Ya, dia sibukkan dengan melatih diri, ikut training ini, ikut training ini. Dia membina dirinya, kemampuannya, wawasannya terus ditambah. Di masa muda itu seperti itu harusnya. Bukan dihabiskan waktunya. Ada anggapan, angkelah soleh mangeskolot. Siapa yang jamin kalian itu akan sampai umur tua? Ada yang tahu usianya sampai 70 tahun? Nggak tahu. Besok lusa kita bisa meninggal. Siapa yang jamin esok hari masih hidup? Nggak tahu. Dan kita punya potensi yang sama. Ya, punya potensi yang sama. Bisa lebih duluan kali ya? Ya, bisa. Nggak ada jaminan karena ajal ini tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu sakit. Kita punya potensi yang sama. Maka hati-hati di masa muda ini, memang masa muda tantangannya luar biasa. Tapi Allah berikan penghargaan yang luar biasa. Penghargaan apa? Akan mendapatkan naungan dari arsy-Nya Allah di mahsyar nanti. Pemuda-pemuda yang di masa mudanya kebanyakan orang berbuat dosa, maksiat, menghabiskan waktu dengan sia-sia. Tapi dia terus membina dirinya. Dia terikat dengan masjid, terikat dengan aktivitas dakwah. Dan dia terus membina dirinya sehingga dia terhindar dari perbuatan dosa maksiat yang dia lakukan. Ya, dia hindari itu semua. Inilah pemuda-pemuda yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Jangan sia-siakan waktu kita. Milikilah kepribadian muslim. Bagaimana kepribadian muslim ini yang akan menjadi penuntun hidup kita. Karena kita seorang muslim. Pelajari lebih banyak. Hadiri majelis-majelis taklim. Ya, ikuti kajian-kajian pembinaan-pembinaan tentang keislaman. Di Irma, di Rohis itu adakan kegiatan-kegiatan yang kita jadi mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam lebih dalam. Ya, bukan hanya sekedar ya kita tahu. Ya, kita sudah beberapa kali mengadakan sosial cek gitu ya di masyarakat. Ditanya ada mahasiswa tentang rukun Islam, rukun iman, banyak yang nggak bisa jawab. Bagaimana mungkin seorang muslim kita tidak tahu? Ini baru pengetahuan, belum pengamalannya. Maka ayo ya kita semua ya anak-anak muda ini dari SMA Kiai Haji Hajat Mustafa ini, Masya Allah, ini adalah akan terlahir insya Allah dari sekolah kalian menjadi ulama-ulama yang hebat ya, yang teknokrat tapi soleh, yang ekonom tapi soleh ya. Itu semua kesolehan ini nih yang sebenarnya yang menentukan itu. Maka ayo belajarlah ilmu agama. Dengan ilmu agama ini kita akan dituntun penuh dengan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk takdir, nanti kita kerja apa, nanti kita di mana aktivitasnya, nanti menikah dengan siapa, itu semua sudah terserah Allah saja. Kita serahkan kepada Allah. Sekarang kita bina diri kita, belajar dengan sungguh-sungguh, penuhi diri ini dengan kepribadian Islam. Semoga Allah menuntun dan membimbing kita semua. Kita jeda terlebih dahulu, setelah itu kita akan lanjutkan.
Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, sudah dipahami, dan kita ayo miliki kepribadian muslim di dalam kehidupan kita dengan terus kita belajar. Belajar ilmu agama, inilah menjadi bekal kehidupan kita. Silakan, ada yang ingin bertanya? Acungkan tangan. Oh, Masya Allah. Wah, banyak sekali nih. Wah, ini yang depan saya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah dari kelas 11. Saya dari sekolah SMA Kiai Haji Zainal Mustafa. Saya ingin bertanya, Abu. Ya. Apa saja yang termasuk ke dalam ilmu agama? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Apa saja yang termasuk ilmu agama? Sama dengan ibadah itu apa gitu. Ya. Kadang-kadang dipisah-pisah nih. Ya, ibadah itu sholat, Quran. Terus kalau kerja bukan ibadah, ini salah ya. Di dalam Islam seluruh aktivitas yang kita kerjakan itu ibadah. Asal, nah bisa jadi ibadah, tidak melanggar aturan-aturan Allah. Ya. Jadi apa yang termasuk dengan ilmu agama? Yang paling utama adalah ilmu bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tauhid. Ya, bisa dipisahkan menjadi 3. Akidah. Ini ilmu agama. Akidah kita harus kuatkan. Bagaimana kita mengenal Allah, mengenal Rasul, ya. Bagaimana kita memiliki keimanan. Ini adalah ilmu agama. Jadi harus diutamakan ini, tauhid ini. Karena apa? Karena kita Islam diikat dengan tauhid. La ilaha illallah. Itu tauhid. Maka kita harus perdalam secara mendalam supaya hidup kita ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alam. Ini harus dipelajari. Ya, ilmu tauhid, ilmu akidah khususnya. Kemudian syariat. Ya, ini adalah ilmu agama, syariat. Apa syariat itu hanya 2 di dalam Islam itu. Hanya apa? Ibadah dan muamalah, hanya 2 saja itu. Ya. Hablum minallah, hablum minannas. Maka tadi seluruh aktivitas yang kita kerjakan, sekolah, bekerja, apapun itu ada di muamalah. Ya. Itu hubungan interaksi antar manusia. Ini ilmu agama. Ya. Matematika ilmu agama? Ilmu agama, gimana ngitung zakat, kita nggak tahu matematika. Bagaimana kita itu? Jadi jangan dianggap, kamu mah jurusannya jurusan dunia, saya mah jurusan akhirat. Kenapa? Saya mah ilmu hadis, kamu mah jurusan matematika. Kata siapa? Matematika itu ilmunya Allah. Jadi semua pelajaran di sekolah itu sebenarnya itu adalah ilmu agama yang harus kita pelajari, tetapi dipergunakannya untuk kepentingan agama. Ya, itu ilmu muamalah itu. Matematika nggak bisa ngitung waris, nggak bisa ngitung zakat. Ya, ilmu sejarah, biologi, ya kita belajar tentang anatomi tubuh supaya kita mentafakuri ciptaan Allah yang begitu luar biasa ini. Ya, dengan kita mempelajari ilmu biologi, maka kita pun mengenal diri kita. Allah menciptakan kita begitu rumit sekali. Ya, ilmu astronomi kita mengenal alam semesta. Bagaimana kita pun mengagungkan Allah dengan menggunakan pelajaran ilmu astronomi. Jadi semuanya ini ilmu agama. Khususnya ilmu ibadah. Kalau ibadah ini hablum minallah. Dan terakhir adalah akhlak. Adab. Diawali dari adab. Ilmu itu setelah adab. Jadi adab terlebih dahulu, adab terhadap guru-guru kita. Bagaimana kita ini harus punya adab terhadap guru kita. Agar apa? Ilmu yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat buat kita. Kalau kita ini dapat ilmu tapi kita tidak beradab kepada guru, itu ilmu tidak bermanfaat. Sama sekali tidak manfaat. Maka adab. Nah, nanti akan menjadi terbiasa menjadi akhlak. Ya, akhlak itu respon spontan kita. Bahkan Rasul innama bu'istu liutammima makarima akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Tapi yang diajarkan untuk menyempurnakan akhlak, Rasul kuatkan dulu akidahnya, ya, tauhidnya dikuatkan, baru diajarkan tata cara ibadah, tata cara muamalah, fikih ibadah dan fikih muamalah, baru nanti akhlak dengan adab-adab akan terbentuk.
Maka semua ilmu itu adalah ilmunya Allah. Asal kita dasar-dasar akidahnya benar. Sehingga ilmu yang kita pelajari akan bermanfaat untuk agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Gitu mungkin teh. Ya. Ada yang lain? Silakan. Siapa angkat tangan? Ada? Masya Allah. Ini dulu deh. Ini Ikhwan dulu, Ikhwan. Ya, silakan. Nama saya Abel Ibrani Ruhiat dari SMA Kiai Haji Jana Mustafa Ya. dari kelas 12 IPA 1. Izin bertanya, Ya. Abu. Di era globalisasi yang terus berkembang ini, pasti sedikitnya atau banyak memberikan pengaruh, baik itu positif ataupun negatif. Tetapi terkadang pengaruh ini datang dari luar. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menyaring pengaruh yang negatif secara radikal yang dapat menggoyahkan keimanan atau kepribadian kita? Masya Allah, Masya Allah. Ya. Baik, bagaimana ya di acara globalisasi teknologi yang begitu luar biasa sekarang ini, ya. Terkadang informasi yang baik, buruk, bahkan buruk sekalipun masuk ke dalam diri kita. Yang paling utama, ya, yang harus kita pelajari adalah tadi akidah. Karena jangan sampai informasi apapun itu akidah kita ini goyah. Maka ini ilmu paling utama kita belajar tauhid. Ilmu paling utama kita mengenal Allah, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Quran, ma'rifatul Islam. Itu ada ilmu-ilmu dasar yang harus kita kuatkan karena itu sebagai pondasi. Kalau pondasi kuat, mau angin seperti apa, pengaruh apapun itu tidak akan goyah. Dan yang kedua, paling utama, bagaimana kita menangkal informasi itu? Yang paling utama adalah di mana kita hidup. Kita gaul dengan siapa? Ya, sama seperti pertanyaannya bagaimana supaya kita istiqomah di dalam Islam. Itu hanya satu cara aja. Dengan siapa kita berteman? Di mana kita bergaul? Ya, kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, berteman dengan para aktivis-aktivis dakwah yang senantiasa mereka membina diri, mereka beramal soleh terus-menerus, kita akan ada di situ, itu akan menjadi filter yang efektif. Kenapa? Karena kita berada di lingkungan yang ada watawasobil hak, watawasobil sob. Akan ada saling nasihat ketika kita tergelincir, ya, ketika terkena pengaruh, ya, mungkin pengaruh VMG, apa VMG? Virus merah jambu. Ya, nih anak-anak muda itu ngaruh, ada yang mengingatkan, hati-hati, akhi, hati-hati, ukhti. Itu perangkap, ya, perangkap setan yang mungkin akan menggelincirkan kita. Ayo kembali kita ngaji, kembali kita. Kalau kita berada di lingkungan yang baik, ya, maka itu akan menjadi filter. Jika engkau berteman dengan minyak wangi, kita akan, ya, mencium wangi. Kalau kita berteman dengan pandai besi, kita akan kena dan percikan api. Maka gimana cara menangkal yang paling efektif? Ya, tadi akidah dan berada di lingkungan orang-orang soleh. Ayo aktif, ya, di Irma, ya, di Rohis itu, dan perbanyak amal-amal soleh di situ. Ada pembimbingnya yang mengarahkan kita terus beraktivitas amal soleh di situ. Insya Allah itu akan menjadi filter, ya, dari pengaruh-pengaruh. Apalagi kalau aktif di masyarakat, ya. Misal kami di RDA di sini terus anak-anak muda membina diri di sana, ya, diciptakan lingkungan-lingkungan yang baik. Ada pengaruh-pengaruh dari luar, ini informasi di medsos atau apa, itu bisa kita redam dengan kita ada di tengah-tengah kesolehan bersama orang-orang soleh. Ya, awas, hati-hati bergaul kita ini, karena itu adalah pengaruh yang paling utama. Akidahnya kuat, tapi kita pun bergaul di tempat yang tidak baik, ini akan juga goyah. Ya, tapi kalau akidah kuat, kemudian ya mungkin amalnya masih sedikit gitu ya. Tahajud enggak, baca Quran pun jarang-jarang. Tapi kita bergaul dengan orang-orang soleh, insya Allah itu akan menjadi filter utama. Ya, perhatikan nanti kita bergaulnya. Insya Allah, masih ada waktu, silakan. Ada lagi? Ada? Wah, Masya Allah. Ini nih, silakan. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nida Marita, kelas 11 dari SMA Kehajat Jana Mustafa, Sukamana. Abu izin bertanya, dalam Islam, kita benar-benar diajarkan untuk beradab kepada seorang guru, apalagi saat di pesantren. Saat guru kita menyuruh kita untuk tetap tinggal di asrama,
tetapi kita punya mimpi untuk digapai di luar pesantren. Apa yang harus kita lakukan? Masya Allah. Ya, ini langsung praktek ini, Mah. Ya. Ini masalah prakteknya. Ini bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan. Adab. Ini paling utama ya. Bagaimana kita ini beradab. Beradab itu adalah menghormati. Takdim kepada guru. Ya, tidak boleh kita melakukan suara lebih keras, ya, membantah dengan kata-kata itu. Apalagi ketika kita bertemu, itu harus punya adab sebagai kepada orang tua. Kalau perlu kita suntangannya, ya, itu sebagian daripada adab. Ya, tidak mendahuluinya ketika berjalan. Itu banyak sekali adab-adab ketika pada guru. Namun ketika ada mimpi di luar, ya, sedangkan guru aja di sini, sampaikan dengan baik. Apa alasannya? Karena sesungguhnya guru itu sayang, ya. Khawatir kalau keluar dari pesantren nanti bergaul dengan apa, akhirnya jadi tergelincir lagi. Ya, maka komunikasikan dengan baik dengan guru. Ya, Ustadz, saya sebenarnya keluar dari pesantren ini karena ada aktivitas yang punya pesantren yang lain, akan aktivitas dakwah juga. Intinya guru itu melarang, gurunya itu mengizinkan karena khawatir. Itu saja yang harus dipahami. Ya, bukan mengekang, bukan. Khawatir nanti keluar dari pesantren, di sini sudah terjaga lingkungan yang baik sebagai filter, sebagai benteng tadi itu, ya. Kalau keluar khawatir nanti kabawaku sih kabak-kabak teh. Gitu. Kemana? Maka komunikasikan dengan guru. Ustadz, saya sebenarnya keluar itu karena ingin di sini, ini di sini gitu. Jelaskan ini tempat yang bagus juga. Insya Allah terjaga lingkungannya, misalnya ini terjaga kesolehannya, dan saya pun di sana pun dengan berkumpul dengan orang-orang soleh. Insya Allah saya akan mengamalkan semua ilmu yang saya dapatkan di pesantren ini, dan saya akan menjaga nama baik pesantren ini dan para ustadz. Izinkan saya untuk bisa keluar dari pesantren dan akan mengabdi di tempat yang lebih besar lagi supaya saya bisa lebih memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya umat. Yakinkan itu kepada guru. Jadi guru melarang, meminta, mohon, udah kemana-mana di pesantren aja. Itu karena sayang. Ya, karena sayang, khawatir ketika keluar, ya, tadi ya di luar bisa ke bawah, yang kemana-mana. Silakan di pesantren terjaga para guru dengan ikhlas mereka, dengan kasih sayang membina kita, menjaga kita dari pengaruh-pengaruh negatif. Khawatir ketika keluar malah nanti terkena pengaruh-pengaruh negatif. Maka komunikasikan dengan baik, sampaikan alasannya, mau kemana kita setelah keluar dari pesantren itu mau kemana, supaya ya terus doa guru, ya sudah itu berangkat nak, ya di tempat yang lebih banyak supaya lebih banyak menebar manfaat bagi umat ini. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Berangkat. Oh gitu. Nah, maka komunikasikan dengan guru itu dengan baik. Baik, itu saja mungkin ya pada kesempatan ini, karena waktu juga yang membatasi kita. Abu berharap pertemuan ini terus berlanjut, semangat kita untuk sekolah dengan bersungguh-sungguh, mempelajari agama dengan sungguh-sungguh, dan semoga kita semua benar-benar ya memiliki kepribadian seorang muslim. Karena kita seorang muslim, maka milikilah kepribadian muslim itu. Kita tutup sama-sama dengan berdoa kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lizalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qinal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semangat adik-adik semua dalam belajar ya. Semoga Allah melindungi dan melindungi kita semua ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada ya.